Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan setiap hari. Ketik di kolom komentar, saya perlu firman Tuhan setiap hari. Tahukah saudara, ketika kita berjalan dalam dunia yang Alkitab katakan semakin hari semakin jahat ini, semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya ini, kita perlu dituntut. Dan Alkitab jelas katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu arah tujuan. Tidak tahu apa yang ada di depannya. Tetapi ketika firman menerangi, kita jadi tahu apa yang ada di depan kita. Kita jadi tahu kemana tujuan hidup kita. Pastikan setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari ambil bagian untuk tetap membaca Alkitab. Kenapa? Karena di dalamnya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga hidupnya tidak dituntun dengan apa kata dunia, hidupnya tidak dituntun oleh apa kata orang tentang kita, tetapi hidupnya dituntun dalam seluruh janji Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama angkat kedua tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dituntun oleh Tuhan melalui firman. Amin. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal 26. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 39. Imamat pasal yang ke-26. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 39. Tetapi jika kamu, kemarin kita sudah belajar tentang apa yang kita dapati, apa yang kita peroleh dari sebuah ketaatan. Ya. Apa yang kita dapati, apa yang kita peroleh ketika kita belajar untuk memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka ada berkat-berkat Tuhan. Makanya selalu Alkitab ajarkan di balik ketaatan selalu ada berkat Tuhan. Karena itu jangan fokus dengan berkatnya, tapi fokuslah kepada sebuah ketaatannya. Karena terlalu mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya, terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan setiap kita. Tetapi yang Tuhan mau sekarang adakah ketaatan dalam hati kita? Oke, sekarang kita masuk dalam pasal yang ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-39. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku, kata Tuhan, dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak. Jadi orang ini memang digambarkan sebagai orang yang gak suka firman, gak suka perintah Tuhan. Ya, kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, gak ada lagi ketertarikan untuk merenungkan firman. Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun, ayat 16, akan berbuat begini kepadamu. Nah ini dampaknya, kemarin kita belajar dampak dari sebuah ketaatan, sekarang dampak dari seorang yang menolak akan firman, seorang yang menolak akan Tuhan, dampaknya apa? Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Jadi hidupnya dalam ketakutan. Hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Padahal nggak ada apa-apa. Tetapi ketakutan, kekhawatiran itu menggerogoti jiwanya. Ini yang terjadi untuk orang-orang yang tidak tertarik, tidak mau untuk dekat dengan Tuhan. Ayat 18. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun, lihat ya, jika kamu dalam keadaan demikian pun
tidak mendengarkan aku. Jadi Tuhan kasih kesempatan. Kalau udah dalam keadaan gini, ayo berbalik tuh. Kalau udah dalam keadaan susah, udah dalam keadaan menderita, ayo datang sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Tetapi memang ada orang-orang yang masih mengeraskan hatinya. Makanya di ayat 18 Tuhan bilang, dan jika kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan aku, masih tetap menolak, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosa. Jadi Tuhan kasih kesempatan. Dalam keadaan seperti ini, kau sadar nggak? Kau udah hidup jauh dari itu. Dalam keadaan seperti ini, kau sadar nggak bahwa hatimu sudah jauh dari itu. Tetapi kalau engkau masih mengeraskan hatimu, engkau masih menolak aku, kata firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-19. Maka aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Susah. Ya, akan hidupnya susah. Sehingga kebanggaan-kebanggaannya, pencapaian-pencapaian yang dia raih, gak ada apa-apanya. Ia orang dari Tuhan kok semua. Semua Tuhan yang memberi, sudah yang dikasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan selalu kasih kesempatan. Datang sama Tuhan. Ayo, rindulah dipulihkan. Datang ya. Tetapi kalau masih mengeraskan hati, ini akan terjadi. Ayat 21. Ayat 20. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jika hidupmu tetap, nah lihat ayat 21 tadi, ayat 18, sekarang ayat 21. Jika hidupmu tetap bertentangan dengan aku, jadi udah lihat keadaan susah, langit menjadi tembaga, tanah jadi kering, apa yang ditabur tidak bertumbuh, tapi engkau masih mengeraskan hatimu, kata ayat 21 firman Tuhan, dan hidupmu, jika hidupmu tetap bertentangan dengan aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa. Dikasih kesempatan, yang pertama masih mengeraskan hati. Kasih kesempatan yang kedua masih menolak Tuhan. Maka itu yang akan kau dapat, itu yang akan kau alami. Ayat 22. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu. Bukan cuma kita, tetapi anak-anak kita. Dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit. Sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Ayat 23. Jika kamu, lagi-lagi nih ya saudara ya. Jika kamu dalam keadaan demikian pun tidak mau kuajar, tidak mau kudidik, dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku. Jadi setiap keadaan yang terjadi itu merupakan sebuah pendidikan Tuhan, merupakan sebuah teguran Tuhan. Kalau kita masih nggak mau berubah, maka semakin keras tangan Tuhan menindih hidup kita. Sederhana kok pesannya, saudara. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Jadi kenapa Tuhan mengajar setiap kita? Karena Tuhan rindu untuk kita berbalik. Karena kalau dibiarkan begitu saja kita akan binasa. Itu sebabnya Tuhan nggak mau melihat ada anak-anak Tuhan terbinasa. Tuhan nggak mau melihat anak-anaknya terhilang. Jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ada penindasan, ada tekanan hidup. Untuk apa? Untuk manusia datang berbalik kepada Tuhan. Ya, kita lihat selanjutnya ayat 25. Ayat 23. Jika kamu dalam keadaan demikian tidak mau kuajar, hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, masih mengeraskan hati, dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, ayat 28,
maka aku akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anak perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan. Dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu. Dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan. Dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak lagi mau menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan ke antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tanah tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dan dilalaikan tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjadi sabat dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusan tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Dan ayat 36, mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Hidup dalam ketakutan, saudaraku. Ayat 37, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa, ayat 39, dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur, sama seperti nenek moyang mereka. Sudah dikasih dalam Tuhan. Lihat ya, karena ketidaktaatan, karena ketidaktertarikan akan pribadi Tuhan, karena menolak Tuhan, tidak mau datang sama Tuhan, ada tekanan tangan Tuhan yang menekan hidup. Nah, hari ini kita diingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kok buat kita untuk berbalik. Makanya kalau kita lihat ada beberapa kali Tuhan ingatkan, dan jika kamu masih tetap tidak mau mencari aku, dan jika kamu masih mengeraskan hatimu, dan jika kamu tidak mau datang kepadaku, dan jika kamu masih menolak aku, ini kesempatan yang terus-menerus diberikan Tuhan buat hidup kita. Kalau kita sadar hari-hari ini kita masih jauh dari Tuhan, dan sebagian mungkin kita berkata, pendeta hari ini saya sudah jatuh. Ayo bangkit. Ayo datang kembali sama Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Tapi apakah Tuhan masih mau menerima saya, pendeta? Ada sebagian orang bilang, dosa saya terlalu merah. Dosa saya terlalu parah. Saya terlalu najis. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lebih baik engkau jatuh, engkau sadar. Sekalipun engkau sudah hancur. Tapi engkau mau berbalik kepada Tuhan. Ketimbang engkau hanya melakukan mungkin sedikit dosa. Tetapi engkau bilang, gak apa-apa. Saya tetap mau melakukan hal ini lagi. Sehingga engkau mengeraskan hatimu. Sehingga semakin hari hidupmu semakin terpuruk. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada. Mungkin kau hari-hari ini sedang terhilang. Mungkin hari-hari ini kau merasa sedang jauh hidupmu dari Tuhan. Engkau sudah tidak lagi beribadah. Engkau sudah tidak lagi rasa tertarik untuk mencari Tuhan. Saudara, bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita, ayo datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang mau memberikan kita kesempatan. Kesempatan demi kesempatan. Jangan sampai kesempatan yang sudah ditawarkan itu berlalu begitu saja, sehingga kita bilang, nggak apa-apa lah, hidup saya kan masih muda, saya masih bisa bersenang-senang, saya masih bisa lakukan apa yang saya suka. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan kita selesai di muka bumi. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Tetapi selama masih ada kasih karunia, selama masih ada anugerah, selama masih ada di dunia ini, ayo datang sama Tuhan. Engkau yang mungkin hari-hari sudah nggak percaya akan adanya Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Mungkin kau berkata, bagaimana saya datang sama Tuhan? Kalau saya nggak yakin, saya nggak percaya akan adanya Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan siapapun engkau yang dulu pernah mengecap kebaikan Tuhan, dan sekarang karena satu dan lain hal, engkau punya masalah tekanan hidup yang akhirnya membuat engkau merasa Tuhan kayaknya nggak adil. Tuhan kayaknya
nggak bisa tolong saya. Tuhan kayaknya nggak ada. Hari ini bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman. Engkau pernah mengecap kebaikan Tuhan. Engkau pernah melihat kekuasaan, engkau pernah melihat mujizat yang pernah dinyatakan dalam hidupmu. Cuma karena satu keadaan, lalu engkau mulai kecewa sama Tuhan. Hanya karena satu keadaan, engkau mulai kepahitan. Dan akhirnya engkau pergi meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Dia tetap mengasihimu. Karena Allah adalah kasih yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita manusia tidak binasa, melainkan berbalik kepada Tuhan. Jadikan momen Natal tahun ini menjadi momen di mana kita rindu berbalik kepada Tuhan. Jadikan momen Natal di tahun ini menjadi momen di mana kita mau datang bersimpuh di kaki Tuhan. Karena Yesus lahir di hati dan hidup kita untuk memulihkan keberadaan kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau berdoa secara khusus. Mungkin kau ada orang-orang yang hari-hari ini sudah kecewa dengan Tuhan. Mungkin kau adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah saudara, dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di dalam. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang hari-hari ini sudah kecewa dengan Tuhan, yang hari-hari ini sudah tidak lagi percaya akan adanya Tuhan, hanya oleh karena satu dan lain hal yang membuat mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Namun pagi hari ini hamba percaya Roh Kudus mengetuk hati mereka. Roh Kudus mengetuk hati mereka. Sehingga mereka rindu untuk datang kembali kepada Tuhan. Ada rasa ingin datang mencari Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan pulihkan. Satu persatu Tuhan pulihkan di rumah mereka masing-masing. Mengalir. Kuasa Roh-Mu menjamah hati mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan. Tuhan ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap dosa keputusan yang kami ambil untuk pergi meninggalkan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau datang kembali. Kami tidak mau menolak Tuhan karena kami tahu sumber kehidupan kami. Itu berasal daripada Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang sanggup memutar balikan keadaan. Engkau Allah yang sanggup mengubah segala keadaan. Dan Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hati setiap kami. Bapak hamba berdoa buat umat-Mu. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan, juga mungkin bergabung di antara umat Tuhan dalam doa pagi online ini. Ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, tapi rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus bagi setiap mereka. Tuhan juga jamah hati mereka, dimanapun mereka berada. Mereka dilawat Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Sebab hamba percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, kami bersyukur karena setiap benih firman Tuhan yang kami boleh dengarkan, kami boleh renungkan, boleh tetap tinggal di hati kami. Kami nggak mau jadi orang-orang yang menolak Tuhan. Kami nggak mau jadi orang-orang yang mengeraskan hati kami dalam setiap perbuatan-perbuatan jahat kami. Sehingga akhirnya kami semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah ada anugerah, ada kemurahan, ada kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan setiap kami. Kami serahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai langkah hidup kami. Jagai hidup kami. Agar kami selalu berada dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami. Yang terus kami doakan setiap hari dalam doa pagi online ini. Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu.
Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Tuhan, hamba berdoa ucapkan berkat buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka. Dijaga hati suami-suami, istri-istri dalam hidup mereka. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang muda ya Tuhan, bersama dengan orang tua mereka masing-masing, dipulihkan hubungannya. Sehingga mereka saling mengasihi, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, buat kesehatan anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mungkin bergumul terhadap kesehatan mereka. Oh Tuhan Yesus, kami satukan hati kami percaya di rumah kami masing-masing. Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami pada saat kami memuji, menyembah Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman. Sehingga kami yang sakit pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi. Mungkin mereka adalah keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Mungkin mereka adalah keluarga kami ya Tuhan, sanak famili kami yang sedang terbaring sakit. Kami juga berdoa bagi mereka, memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap kelemahan tubuh mereka. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan oleh anugerah dan berkat Tuhan. Berkati juga setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap bisnis, berkati setiap studi dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah dalam nama Yesus apa yang mereka kerjakan. Tuhan tolong sehingga mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah tempat di mana Tuhan percayakan mereka beraktivitas. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda. Tuhan jaga, Tuhan pakai. Hamba percaya di hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk dijalani oleh orang-orang muda. Tapi hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan, mereka dikuatkan, diteguhkan, sehingga masa muda mereka tertanam di dalam kasih terhadap Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala rancangan-rancangan yang jahat. Kalau ada di antara mereka berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba juga ucapkan berkat bagi mereka dari tempat ini dalam nama Yesus. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, cintai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai. Udara, cuaca di kota kami baik dalam nama Yesus. Dijauhkan kota kami dari segala bentuk virus, dari segala bentuk permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami tolak atas kota dan bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Ada perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga, memagari kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kota kami maju bertumbuh. Ekonomi Indonesia maju bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rencana pemilihan umum 2024. Tuhan campur tangan. Sehingga ada keamanan, ada ketertiban, ada kuasa, kasih, dan damai sejahtera atas bangsa kami. Sehingga pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang ada pada pemimpinan hari tahun di saat-saat ini diberkatilah oleh Tuhan dalam kepemimpinan mereka, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan tolong mereka, seluruh jajaran menteri, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, seluruh RT RW, lurah, camat atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Diberikan roh takut dan gentarakan Tuhan atas mereka. Dalam mereka memimpin bangsa kami diberikan hikmat dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa mengucapkan berkat atas gereja-gereja Tuhan, tempat-tempat ibadah diberkatilah oleh Tuhan. Secara khusus dalam kami menjalankan perayaan Natal di bulan-bulan ini, Tuhan tolong ada perlindungan Tuhan atas rumah-rumah Tuhan, ibadah-ibadah tempat di mana kami beribadah, dalam penjagaan, dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada berkat pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Abah berdoa, mengucapkan berkat sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam puasa. Dan sepanjang hari ini kami mau tetap setia mengiring Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk besok saya izin karena saya harus berangkat pagi. Karena itu kita kembali nanti ketemu di hari Jumat ya. Pastikan Jumat, tolong bantu bagikan juga buat teman-teman keluarga kerabat yang biasa bergabung dalam doa pagi online. Bahwa besok ditiadakan, saya tidak bisa menemani Bapak Ibu dalam doa pagi online. Tetapi renungan singkat dalam program Bible and Coffee tetap saya bagikan. Dan kita kembali ketemu dalam doa pagi online ini hari Jumat ya. Pastikan kita tetap terus setia mengiring Tuhan. Pastikan kita tetap terus jaga hati dan hidup kita untuk tetap terus mencari Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.